Social Network Analysis. Ini menjadi sebuah istilah yang mungkin beberapa tahun belakangan ini sering kita dengar ya. Sebetulnya apa sih Social Network Analysis itu? The following project is about an interactive dashboard which can analyze interactions from Twitter mentions, visualize sentiments, and to fetch real-time data from Twitter. Please enjoy the presentation. Perkenalkan, nama saya Gema, student Algoritma Data Science School, Batch Phoenix, yang kebetulan juga alumni FISIP Universitas Brawijaya Malang. Saya akan mempresentasikan dashboard yang baru saja saya buat, yang memang terinspirasi dari ranah ilmu sosial yang masih hangat di kepala saya saat ini. Nah, sebetulnya Aksata ini terinspirasi dari kata di bahasa Sanskerta yang artinya tidak terputus. Nah, kita bisa mengeksplor dashboard ini dan juga bisa mengeksplor data Twitter secara real time yang sudah terkoneksi dengan API Twitter. Nanti saya akan memperagakannya, dan bagi Anda yang ingin menganalisis, tidak usah khawatir karena saya juga sudah memberikan pro tips bagi Anda lewat dashboard saya ini yang juga bisa Anda pelajari. Saya tidak akan lama-lama dalam bagian ini karena semoga saja nanti kita semua bisa paham intuisinya saat dashboard ini saya demonstrasikan lebih lanjut. Saat ini saya memiliki sebuah dataset yang berbicara tentang Dr. Terawan. Tapi saya ingin disclaimer dulu nih, karena saya tidak akan mengomentari permasalahan yang sifatnya medis ataupun permasalahan yang sifatnya etis yang memang menjadi dasar dari topik Dr. Terawan ini. Tapi saya hanya ingin melihat bagaimana interaksi akun-akun di sosial media terhadap topik Dr. Terawan. Saya sudah mengumpulkan sekitar kurang lebih 11.000 tweets, dan kita bisa lihat di sini ada beberapa akun-akun yang sifatnya ini akun-akun negara ya. Ada Kemenkes, ada juga akun organisasi profesi seperti PBID, lalu juga ada akun keagamaan seperti di sini MUI Pusat gitu. Nah, di sini yang menarik sebetulnya. Karena poin dari analisis social network analysis itu adalah kita melihat beberapa centrality. Centrality ini kalau kita lihat lebih banyak diandalkan itu adalah betweenness centrality. Apa itu betweenness centrality? Betweenness centrality itu adalah bagaimana suatu nodes atau suatu titik atau suatu akun itu menjadi dalam tanda kutip penghubung antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini ada warna banyak, ada warna merah, ada warna biru gitu. Artinya apa? Itu adalah artinya interaksi mention. Semakin besar interaksi mention itu, saya tambahkan intuisinya dengan warna yang semakin tua atau semakin ya ini warna merah begitu. Kecuali ini hanya ada satu mention. Tetapi yang menarik, ada MUI Pusat di antara klaster Kemenkes dan juga klaster PBID, menandakan bahwa MUI Pusat ini di mention oleh orang-orang sebagai penengah begitu. Nah, seperti apa isi tweetnya gitu? Mari kita inspect tweetnya begitu ya di sini. Nah, di sini kita bisa cek akun MUI Pusat. Oke, siap. Berarti kita bisa melihat di sini banyak orang atau banyak buzzer yang menyuarakan kalau MUI Pusat ini harus ikut menengahi kasus ini. Walaupun secara kelembagaan ini kurang tepat ya, tapi memang seperti itulah cara kerja buzzer, cara kerja para penyuara di media sosial gitu. Nah, di satu sisi kita juga bisa melihat siapa saja sih orang-orang yang dianggap penting dalam dataset ini gitu oleh para penyuara ini. Di sini kita bisa melihat ada important mentions, ada Dr. Tifa, PBID, Utara. Coba kita lihat di sini di screen name, kita coba cek Dr. Tifa. Kita bisa melihat di sini Dr. Tifa sebagai ketua ID waktu itu, dan kalau saya lihat memang tweet-tweet dari beliau ini tweet-tweet yang sifatnya tidak memihak kemanapun ya begitu, dan sifatnya juga netral. Jadi kita bisa pastikan bahwa buzzer itu memang punya agenda tersendiri, dan kita bisa memahami itu lewat dashboard yang baru saja saya buat. Nah, di sini juga kita bisa melihat buzzer-buzzer yang paling influensif gitu, buzzer-buzzer yang paling memiliki daya yang cukup signifikan untuk menciptakan notes-notes yang besar ini. Siapa saja? Kita bisa lihat ada Arif B. Santoso misalkan, ada juga ini
Bato, Ajax, dan beberapa buzzer-buzzer lainnya begitu. Nah, tapi yang tidak kalah menarik juga kita bisa melihat di sini ada visualisasi word cloud, visualisasi awan kata. Sebetulnya intuisinya apa sih visualisasi awan kata ini? Kita bisa melihat bahwa dalam dataset kita dapat melihat bagaimana sentimen atau bagaimana kata yang paling banyak disebutkan dalam dataset itu secara keseluruhan ya begitu. Nah, ini kita bisa inspek beberapa kata yang ada. Di situ ada kata dokter, ID, terawan, kesehatan, Indonesia, ikatan. Tapi juga ada beberapa kata-kata yang kecil. Salah satunya saya hover di tulisan atau satu kata ini vaksin begitu. Ternyata kata vaksin ini menjadi kata yang cukup banyak dimention disebutkan dalam dataset, ada 95 kali disebutkan. Meskipun memang akar permasalahan dari Dr. Terawan ini lebih ke arah DSA atau Digital Subtraction Angiography, yang memang saya sudah berkonsultasi dulu sama salah satu kolega saya yang kedokteran, dan memang ternyata permasalahan awalnya di situ. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa buzzer-buzzer lebih banyak menyuarakan tentang vaksin Nusantara ketimbang permasalahan yang justru menjadi akarnya begitu ya, akar awalnya. Kita bisa cek coba di sini vaksin, tweet-tweet yang berbicara tentang vaksin Nusantara, tidak ada kaitannya dengan vaksin Nusantara. Oke, ini mungkin buzzer-buzzer ini juga menjadi pembawa berita juga ya, tapi inilah yang bisa kita ambil begitu insight-nya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini bisa dilakukan pada dataset ini saja? Tidak, bisa dilakukan pada dataset lain. Dan misalkan kita punya campaign begitu ya, kita punya campaign tentang misalkan ada jargon gratis ongkir, dijamin ori, atau WIB gitu. Kita bisa lihat di sini. Saya punya satu dataset yang sifatnya ini marketing begitu, dan dataset ini kecil sih memang, tidak banyak ya. Saya coba untuk lihat di sini misalkan waktu Indonesia belanja. Siap. Dan juga saya ambil datanya, ada 100 data saja, tidak usah banyak-banyak. Dan ya, di sini datanya kita bisa lihat. Kita download saja, langsung masuk ke local drive kita. Nah, coba kita buka di SNA Generator. SNA Generator, data yang sudah saya load tadi itu, saya coba untuk generate di dalam dashboard ini. Oke, kita bisa melihat di sini. Ada siapa saja gitu kan. Nah, kita bisa melihat, oh ternyata ada buzzer juga nih yang involved nih gitu. Ada Irwanka 2K2 ini mungkin bisa jadi karena memang keterbatasan dari API, dia bisa ambil beberapa hal yang mungkin tidak berkaitan. Misalkan ada kata waktu, ada kata Indonesia, kata belanja, itu diambil juga gitu. Tapi yang lebih menarik adalah di word cloud ini. Di word cloud ini kita bisa melihat, oh ternyata banyak kata-kata di sini yang mana kita bisa tahu seperti apa sih, apakah campaign kita sudah efektif, apakah jargon kita ini sudah menjadi perbincangan yang hangat di publik, ataukah sebaliknya tidak berpengaruh apapun begitu. Kita bisa lihat ada WIB di sini yang memang bisa saya lakukan. Dan juga ada beberapa hal lain di sini, ada face itu lebih ke arah emoji yang di-encode. Ya, seperti ini yang bisa kita lihat ya insight-nya begitu. Baik, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan presentasi dashboard ini dan semua eksplorasi fitur yang sudah saya lakukan. Jika Bapak Ibu ingin me-reach out saya lebih jauh, bisa menghubungi saya via LinkedIn ataupun via beberapa kontak yang sudah ada di database Algoritma. Sekian dan terima kasih, stay safe.